أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون صدق الله العظيم. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidaklah kamu mengerti? Surat Al-Baqarah surat kedua ayatnya 44. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minadh dhalimin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal munafikin wa na'udzubika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Alhamdulillah bi'aunillah bi'idnillah biridhoillah. Pada kesempatan yang baik ini kami hadir kembali dari BCA An-Nur yang berada di Kota Baru Ndriyorejo Gresik, Jatim, Indonesia. Kami hadir untuk senantiasa menyambungkan hakko tilawati, hakko tukoti, dan hakko jihadi. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya dengan kita beristiqomah melalui wasilah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kita raban. Ibu-ibu masih ingat raban? Masih ingat? R-nya adalah rahmat, A-nya adalah ampunan, ban-nya adalah bebas api neraka. Mudah-mudahan dengan puasa yang kita lakukan, dengan sholat taraweh, sholat witir, ya, qiyamul lail yang kita lakukan, dan sedekah-sedekah yang kita keluarkan, mudah-mudahan amal soleh yang kita lakukan dan juga beriman takwa dan beramal soleh dan berwasiat selalu dalam kebenaran dan wasiat selalu dalam kesabaran. Mudah-mudahan kita tergolong umat yang beruntung. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dunia akhirat dan terbebas dari api
neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Doa kami yang terbaik untuk seluruh saudara-saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki mulia dan makom mahmuda, juga panjang umur, bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Dan doa kami pula untuk seluruh saudara-saudari kami, kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat. Kita doakan sama-sama, Allahumma anjilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Surat At-Taubah ayat 100, surat Ghafir ayat 8 dan 9, dan juga surat Al-Hasyr ayat 10 sampai 24. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Amin ya rabbal alamin. Langsung kajian kita di surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayatnya ayat 44. Latar belakang ayat ini menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an adalah di antara orang-orang Yahudi Madinah ada yang memberi nasihat kepada keluarga dan kerabat dekatnya yang sudah masuk Islam supaya tetap memeluk agama Islam. Jadi sekali lagi kita ini perlu untuk senantiasa berwasiat dalam kebenaran, berwasiat dalam kesabaran, utamanya diri kita sendiri. Jadi dirinya ini perlu dinasihati oleh diri sendiri. Seorang suami menasihati dirinya sendiri, seorang istri mampu menasihati dirinya sendiri. Ya, nanti fa insyaallah panjenengan akan mampu memberikan nasihat itu kepada anak cucu kita. Jadi sekali lagi kita mulai kebaikan ini dari diri kita sendiri. Yang diperintahkan orang ini adalah benar, yaitu menyuruh orang lain untuk benar, tetapi mereka sendiri tidak mengamalkannya. Lah sekarang bagaimana ibu semuanya? Kalau kita ini menyuruh kepada anak cucu kita berbuat baik, sementara ibu tidak berbuat baik, gimana bu? Kira-kira bu? Tidak baik. Menyuruh baik tapi dia tidak baik. Menyuruh sholat tapi dia tidak sholat. Menyuruh ngaji dia juga tidak ngaji. Menyuruh berbuat baik tapi dia berbuat sesat, itu juga tidak baik. Maka pada ayat ini Allah mencela tingkah laku dan perbuatan mereka yang tidak baik dan membawa kepada kesesatan. Di antara kesesatan-kesesatan yang telah dilakukan bangsa Yahudi ialah mereka menyatakan beriman kepada kitab suci mereka, yaitu kitab Taurat, tetapi ternyata mereka tidak membacanya dengan baik. Oleh karena itu bu, kita punya istilah namanya apa bu? Hakko tilawatih. Jadi panjenengan ngajinya ini harus hakko tilawati. M yang pertama apa bu? Membaca. M yang kedua memahami. M yang ketiga mengamalkan. M yang keempat mendakwahkan. Ya, menasehatkan, ya, menyampaikan, mewariskan kepada keluarga besar kita. Ini adalah sebuah perbuatan yang baik. Dalam ayat ini disebutkan bahwa
Mereka melupakan diri mereka sendiri. Maksudnya ialah membiarkan diri mereka rugi, sebab biasanya manusia tidak pernah melupakan dirinya untuk memperoleh keuntungan, dan dia rela apabila orang lain mendahuluinya mendapat kebahagiaan. Ungkapan melupakan itu menunjukkan betapa mereka melalaikan dan tidak memperdulikan apa yang sepatutnya mereka lakukan. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika benar-benar kamu yakin kepada Allah bahwa Dia akan memberikan pahala atas perbuatan yang baik dan mengancam akan mengadab orang-orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan yang baik itu, mengapakah kamu melupakan kepentingan dirimu sendiri? Nah ini loh Bu, yang namanya kayak apa dulu Bu istilahnya Bu? Kayak air di atas pohon talas, di daun talas ya Bu, ya tidak apa Bu, tidak berbekas, tidak punya pendirian. Nah inilah yang perlu kita takutkan ya, termasuk kepribadian kufur, kepribadian dolem, kepribadian fasik, kepribadian munafik dan musyrik. Itu adalah orang-orang yang tidak punya pendirian. Oleh karena itu hati-hati, dan kita harus minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari orang-orang ya yang senantiasa berbuat keji dan mungkar, dan kita mohon agar dipertemukan dengan orang-orang yang senantiasa berbuat iman dan takwa, soleh dan solihah. Doanya, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya robbal alamin. Cukup jelas bahwa susunan kalimat ini mengandung celaan yang tidak ada taranya, karena barang siapa menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan kebajikan tetapi dia sendiri tidak melakukannya, berarti dia telah menyalahi ucapannya sendiri. Para pendeta yang telah membacakan kitab suci kepada orang-orang lain tentu lebih mengetahui isi kitab itu daripada orang-orang yang mereka suruh untuk mengikutinya. Besar sekali perbedaan antara orang yang melakukan sesuatu perbuatan padahal dia belum mengetahui benar faedah dan dari perbuatan itu, dengan orang yang meninggalkan perbuatan itu padahal dia mengetahui benar faedah dari perbuatan yang ditinggalkannya itu. Oleh sebab itu Allah memandang bahwa mereka seolah-olah tidak berakal loh Bu. Jadi orang itu kalau tidak menggunakan akal Bu, masih ingat Bu, funky Bu, masih ingat? F-nya adalah fisik, A-nya adalah akal, N-nya adalah nafsu, Q-nya adalah kolbu. Empat-empatnya ini tolong untuk diamankan, untuk dipergunakan dengan cara yang baik. Kalau hatinya baik, maka akal, fisik, nafsu akan tunduk. Akan tetapi kalau hatinya itu mati, maka akalnya akan rusak, nafsunya akan rusak, dan tubuhnya pun akan rusak. Oleh karena itu mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa berada di jalan yang benar. Betapapun lemahnya, tentu akan mengamalkan ilmu pengetahuannya. Jadi sekali lagi, kalau orang itu tidak berakal, maka yang namanya ilmu itu pasti tidak akan bisa dipahami. Istilahnya apa Bu? Kalau tidak dipahami itu gagal. Gagal apa Bu? Gagal
faham ya. Kalau sudah kefahamannya gagal, maka akan menjadi orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Firman Allah ini walaupun ditujukan kepada Bani Israel, namun menjadi pelajaran pula bagi yang lain. Setiap bangsa, baik perseorangan maupun keseluruhannya, hendaklah memperhatikan kaidah dirinya dan berusaha untuk menjauhkan diri dari keadaan dan sifat-sifat seperti yang terdapat pada bangsa Yahudi yang dikritik dalam ayat tersebut di atas, agar tidak menemui akibat seperti yang mereka alami. Jadi sekali lagi Bu, kita perlu berhati-hati di dalam berucap ya, di dalam hati, pikir, perbuatan kita harus berhati-hati. Coba mari kita simak sebuah hadis. Hadis yang pertama ialah hadis yang telah diijazahkan oleh Al-Allamah Syekh Muhammad Al-Khatib, orang Syam atau Syria, kemudian orang Madinah, bangsa Hambali. Menurut Al-Khatib itu adalah Ibnu Utsman bin Abbas bin Utsman dari gurunya, bersambung kepada Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dalam hadis yang diriwayatkan dari Tuhannya yang maha mulia lagi maha agung. Ini termasuk apa Bu? Hadis apa namanya Bu? Apa Bu? Hadis qudsi ya Bu ya. Firman Allah yang tidak tertera di dalam Al-Qur'an. Qala ta'ala ya ibadi inni haramtud dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Allah Ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan berbuat dolim atas diriku, dan aku jadikan ia di antara kamu sesuatu yang diharamkan, maka janganlah kamu saling menganiaya. Bu, perbuatan dolim itu sangat berbahaya ya Bu. Dolim itu apa toh Bu? Sesat. Dolim itu gelap gulita Bu. Jadi tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Makanya kalau kita itu mau tunduk kepada Allah dan Rasulnya, maka habis gelap terbitlah apa Bu? Terang. Tapi kalau kita meninggalkan Allah dan Rasulnya, apa Bu? Hilang terangnya, terbit apanya? Terbit gelapnya. Malah peteng, kok gak ketok, nggawe helm kok mripate gak ketok, lah ternyata helmnya kuwalik. Ya Bu, pernah nggak Bu pakai helm kuwalik? kecuali guyonan ya, iso helmnya diwalik, ya gak ketok apa-apa. Jadi kok peteng ini, ancene helmnya diwalik kok guri dikene ngarep ya, eneng ae ya. Ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kamu semua sesat kecuali orang yang telah aku beri petunjuk kepadanya, maka mintalah kamu petunjuk kepadaku, niscaya aku tunjukkan kamu. Itu loh Bu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Itu loh Bu. Al-Fatihah ayat berapa itu Bu?
5 ya Bu. Ya, kita mohon agar diberi petunjuk ya. Ayat 6-nya ihdinas sirotol mustaqim. Lah jalan yang lurus itu jalannya siapa? Sirotol ladina an'amta alaihim ghairil makdubi alaihim walad dolin. Jadi jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat. Siapa Bu? Orang yang telah diberi nikmat Bu? Para nabi dan rasul ya Bu ya. Nabi dan rasul itu adalah termasuk orang-orang yang telah diberi nikmat, orang-orang yang telah diberi hidayah, orang-orang yang terbimbing ya Bu. Para habaib, para kiai, para ustadz, orang-orang yang beriman takwa itu adalah orang-orang yang berada di sirotol mustaqim. Terus sampean harus berlindung dari apa? Yaitu orang-orang yang al-maghdub ya, ghairil maghdubi alaihim walad dolin. Terus amin. Jadi jangan sampai ya kita ikut orang-orang yang maghdub. Orang yang maghdub itu orang yang di apa Bu? Yang dibenci. Kemudian ad-dolin termasuk orang-orang yang sesat. Seperti yang di ayat tadi loh Bu, orang Yahudi dan Nasrani yang menyesatkan ya, yang menyesatkan para pengikut-pengikutnya sehingga mereka tidak mau mencintai dan tunduk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hambaku, kamu semua lapar kecuali orang yang telah aku beri makan, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku memberinya. Sampean sekarang ini lapar enggak Bu? Namanya poso ya lapar ya Bu. Dagang. Terus sampean pengen bisa makan dan minum, apa yang sampean lakukan? Yo makan dan minum. Nek lapar yo makan, nek haus yo minum. Tapi sampean harus berusaha. Nek sampean enggak duwe air, kira-kira sampean bisa minum enggak? Enggak bisa. Nek sampean enggak masak, sampean mau makan apa? Oh, beli. Nek enggak punya uang. Iya, makanya sampean tetap ya minta sama Gusti Allah, Rabbana anzil alaina ma'idatam minas samai takunu lana idal li awwalina wa akhirina wa ayatam minka warzuqna wa anta khairur razikin. Loh Bu, minta sama Allah agar apa Bu? Diri kita ini Bu ya, keluarga besar kita ini cukup apa Bu? Sandang, pangan, papan, dan beriman takwa. Aja sampai ya Bu, pengen mangan tapi enggak ono sing di pangan, pengen minum tapi enggak ono sing di minum. Itu namanya apa Bu? Orang fakir miskin. Kemudian datang orang yang iming-iming, akhirnya agamanya apa? Digadekan, diganti dengan minyak goreng ya. Ojo ya Bu, jangan Bu ya, jangan. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksuhum. Wahai hamba-hambaku, kamu semua telanjang kecuali orang yang aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku memberinya. Lho Bu, nak pengen beli pakaian ya ndonga sik, ya Allah, mudah-mudahan nanti suamiku dapat rezeki, aku bisa beli pakaian. Ngono
Sampeyan ndonga sik. Mudah-mudahan nanti di hari lebaran aku bisa ganti baju. Ya Allah, mudah-mudahan suamiku dapat, ya Bu, dapat rezeki. Gitu loh Bu. Ternyata ini apa Bu? Tentang pakaian pun kita harus minta kepada Allah. Dulu sampean datang bawa baju apa enggak? Enggak nggawa apa-apa. Saiki bajune sampean masih sak lemari. Gek biyen gak duwe mobil, saiki duwe mobil. Gek biyen gak di sepeda motor, saiki di sepeda motor. Gek biyen gak duwe anak, saiki duwe anak, duwe mantu. Ya Bu. Lah makanya harus minta. Selalu minta itu loh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi yo harus ihdinas siratal mustaqim. Lah nek sampean gak ning siratal mustaqim, sampean nak buduhe batal. Ya Bu. Ya gak ditulungi sama Gusti Allah, nanti ditulungi sama siapa? Ditampani setan. Loh, makanya hati-hati ya belajar. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan nahari wa ana aghfirud dunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, sesungguhnya kamu berbuat dosa di waktu malam dan siang hari, sedangkan aku mengampuni segala dosa, maka mintalah kamu ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni dosa-dosa kamu. Loh Bu, yang dapat raban tadi loh Bu, yang dapat rahmat tadi siapa Bu? Orang yang minta rahmat. Bisa doa, ya Allah rahmati kami. Kalau mintakan sama suami ya apa? Ya Allah rahmati suami kami. Kalau misalnya mendoakan kedua orang tua, ya Allah rahmatilah kedua orang tua kami. Jadi orang yang dikasih rahmat itu mereka meminta rahmat. Siapa Bu yang dikasih ampunan? Duh, kok gak iso jawab? Bu, siapa yang dikasih ampunan? Orang yang minta ampun. Ya apa contohnya? Ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah ampunilah dosa suamiku. Ya Allah ampunilah dosa istriku. Ya Allah ampunilah dosanya bapak ibuku, bapak ibu mertuaku, guru-guruku, anak cucuku. Loh ampuni ya Allah, begitu. Maka akan diturunkan ampunan. Lah nek meneng ae gak njaluk ampun yo sapa sing ngampuni? Ya minta ya Bu. Siapa Bu yang akan dibebaskan dari api neraka? Ya Allah, bebaskanlah diriku dan keluarga besarku dan umat Islam ini dari api neraka. Yo aja berbuat dosa. Lah nek mulite njaluk dibebasno kon neraka. Ya Bu, amalia penduduk neraka kira-kira tetap masuk neraka apa enggak? Ya tetap dilebokno neraka, walaupun jangan masukkan aku ke neraka ya Allah, tapi dia kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik, gak mau tobat ya tetap aja di masukno geni neraka. Makanya harus begitu. Ya ibadi innakum lan tablugu durri fatadurruni walan tablugu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, sesungguhnya kamu tidak akan sampai kepada kemadorotanku, kemudian kamu memadorotkanku, dan kemudian akan sampai kepada kemanfaatanku, kemudian kamu memberi manfaat kepadaku. Loh Bu, jadi harus berdoa sama Gusti Allah agar kita terhindar dari segala yang madorot. Madorot itu apa Bu? Merugikan ya Bu. Contohnya apa Bu? Boros itu merugikan gak Bu? Boros itu koncone sapa Bu?
koncone setan. Duwe kono barang-barang kabeh gak duwe menggeh. Lah apa kono menggeh. Mari blonjo kuwi malah utange gak karo-karo. Gak mbok pikir to piye mau. Ya, termasuk bakhil itu juga membahayakan loh Bu. Ngerti bakhil Bu? Bu. Ngerti bakhil Bu? Ngerti bakhil gak? Bakhil itu maksudnya medit, itu juga membahayakanmu. Kone sampean medit, sampean dibenci karo Allah dan Rasulnya, dibenci karo umat sedunia, tapi dicintai api neraka. Loh wong medit iku. Makane ya, lah ada yang mendatangkan kemanfaatan. Apa Bu yang mendatangkan kemanfaatan itu? Lawannya dari boros opo? Gemi. Ngerti gemi? Kok gemi ini lah bintang itu. Gemi jare wong tuwek lho. Kowe iki sing gemi to Le, sing gemi hemat. Nape blonjo duweke sakmene ditulis. Beli minyak goreng 2, beli mie, duitmu sak piro? Aja angger nggawa minyak goreng sak tangki mbok gawa. Sampeyan gak nggawa ya dikecrek karo security sampean. Mentang-mentang wis nafsu gak duwe minyak goreng. Ya ora oleh ngono iku, minyak ora digembel ning weteng. Kaya wong meteng ngono, padahal dudu meteng. Lah ngono dadak dibuka jerone ana minyak goreng. Astagfirullah. Ya Bu. Jadi kemanfaatan itu termasuk itu tadi Bu, termasuk hemat ya. Hemat pangkal apa Bu? Hemat pangkal kaya. Sing pangkal pandai kok Bu. Cerdik pangkal pandai. Jadi sing kemanfaatan niku lakukan termasuk apa Bu? Oh rajin pangkal pandai. Yo wis suwe lali, wis tuwek saiki. Ya. Terus 52 semangatnya kaya 25. Ya Bu. Jadi kemanfaatan termasuk dermawan Bu. Ya dermawan itu bukan jelek Bu. Lah tapi dermawan ya kudu ngukur kemampuane dhewe. Dermawane ibu-ibu ini beda-beda sesuai dengan yang dipunya ya Bu. Jadi ojo sampai niru-niru akhirnya omahmu mbok dol mbok ge infak lho terus sampean turun masjid. Walah nang masjid diusir sampean masjid mbok ge turu. Oh bukan, ini sementara mari ngene mantuk. Ya, masjid ini miliknya umat, miliknya kita semuanya. Jadi sekali lagi Bu, mudah-mudahan ya Bu, apa yang kita kaji selama ini semua menjadi ilmu yang bermanfaat ya Bu. Mudah ilmu yang bermanfaat itu akan berguna ya Bu. Bagi siapa Bu? Bagi diri kita, keluarga kita dan kaum muslimin semuanya. Kalau misalnya punya ilmu manfaat, bisa enggak Bu bersedekah Bu? Bisa. Bisa enggak hemat orang itu? Bisa. Bisakah jadi orang dermawan? Bisa, dermawan ilmu maupun dermawan harta. Loh, itu orang baik Bu, punya ilmu ya, dimanfaatkan sendiri, disampaikan kepada umat. Seperti hari ini kita sedang kajian ini kita rekam, nanti kemanfaatnya untuk orang banyak, ini termasuk sifat dermawan Bu. Mudah-mudahan BCA An-Nur ini termasuk itu. Dan insya Allah Bu nanti anak-anak kita Bu ya, termasuk suami istri kita akan dijadikan orang yang soleh dan solihah. Itu loh Bu, 3 yang tidak akan terputus. Masih ingat Bu? Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, terus anak yang soleh dan solihah yang rajin mendoakan kedua orang tuanya. Itu tidak akan terputus walaupun ayah ibundanya sudah meninggal dunia, tapi doanya akan tetap mengalir ya Bu. Mudah-mudahan
apa yang kita kaji di Masjid An-Nur ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika abada abada. Alhamdulillahilladzi razaqani hada min ghairi haulim minni wala quwwah. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftahli abwaba rahmatika. Allahumma inni as'aluka min fadlika rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.